mirip. कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सुना तुम ऐसे दो दोस्तों के बीच में मस्ती चल रही थी। Halo para pecinta serial drama India dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama Mbak Yu tentunya di channel kesayangan Anda, apalagi kalau bukan channel Cahaya TV. Pada kesempatan kali ini Mbak Yu akan mencoba mengulas alur cerita serial drama India Gopi. Akan tetapi sebelum Mbak Yu mulai, alangkah baiknya bagi kalian semua untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Di episode kita kali ini, di mana terlihat Pana yang sedang asik berbicara dengan nenek. Dia pun mengatakan jika kita harus mendekatkan Gopi dengan Ahem. Dan itu pun disetujui oleh nenek. Kemudian nenek pun menuliskan nomor telepon yang akan diberikan oleh Pana. Dan kemudian nenek pun mengatakan kepada Pana bahwa ini adalah rahasia kita berdua. Kemudian Pana pun langsung berbicara kepada Gopi bahwa Ahem telah menghubunginya dan ingin berbicara kepadamu, sehingga membuat Gopi pun tak percaya apakah benar yang dibicarakan oleh Pana. Dan kemudian Pana pun langsung menghubungi Ahem dan kemudian memberikan kepada Gopi. Tiba-tiba terlihat Ahem pun terkejut saat mendengar itu adalah suara Gopi yang memarahinya, sehingga membuat Gopi pun terkejut dan mengatakan kepada Pana ini adalah suara Ahem, sehingga membuat Ahem pun marah dan membuat Gopi pun menjadi malu. Dan kemudian Gopi pun langsung mematikan teleponnya dan langsung memarahi Pana karena dirinya telah mengerjainya. Kini Gopi pun terlihat tersipu malu saat mendengar suara Ahem dan itu pun diganggu oleh Pana dan mengatakan jika kamu terlihat terpesona. Kini waktu pun telah berlalu, Gopi pun sudah berada di kediaman keluarga Modi. Kini terlihat Gopi sedang memakai mehendi yang diberikan kepada seorang wanita di sana. Sementara Urmila yang tak suka melihat kebahagiaan Gopi bersama dengan Pana dengan keluarganya itu. Sementara itu, Kokila yang meminta ginjal untuk membantu membuat mehendi di tangan Gopi. Kini terlihat semua orang pun mendengarkan ocehannya. Dengan terpaksa ginjal pun melakukan itu namun dengan tak konsentrasi. Kokila pun menyadari jika Gopi tak serius dan malah berbicara dengan nenek. Dan setelah itu, nenek pun mengatakan kepada Hetal bagaimana kalau calon tunangannya ini melakukan mengukir mehendi di tangan calon mempelai wanitanya, sehingga membuat Hetal pun menyuruh Urmila untuk memanggil Jigar. Namun sepertinya Jigar pun telah datang ke sana. Kemudian Kokila pun mengatakan Ahem juga akan melakukannya. Kemudian Kokila pun memberikan cat mehendi itu kepada anaknya Ahem. Kini terlihat Jigar dan Ahem pun berjalan menuju wanitanya masing-masing. Dan terlihat Gopi pun tersipu malu. Bahkan calon mempelai wanita Jigar pun langsung menyodorkan tangannya untuk meminta diukir tangannya dengan mehendi itu. Bahkan Gopi pun melakukan sama. Terlihat Ahem pun yang melakukannya dengan terpaksa karena raut wajahmu terlihat sangat tak suka. Kemudian nenek pun meledek, kamu harus bersikap seperti Jigar yang dengan senang hati melakukannya, tapi tidak dengan Rasi yang terlihat sangat kecewa menyaksikan itu. Sementara Kokila pun yang memarahi Ahem untuk bersikap biasa saja. Acara pemukiran mehendi pun telah selesai. Kini terlihat Rasi pun berbicara dengan Jigar sambil meminum jus. Dan ternyata di bawah pun terlihat dari ibu mempelai wanita pun menyaksikan Jigar berbicara dengan Rasi. Sementara Gopi yang berjalan bersama dengan Pana pun terlihat bahagia karena Pana terus meledeknya. Tak lama kemudian Kokila pun mendatanginya dan mengatakan jika kamu tak usah yang aneh-aneh akan merusak mehendimu.
kemudian membuat Gopi pun takut dengan apa yang diucapkan oleh Kokila. Sementara itu terlihat Kinjal yang tak menyukai menyaksikan ini. Dia pun berusaha akan merusak rencana ini dan mengatakan kepada Kokila bahwa lihatlah, calon menantumu itu terlihat seperti orang deso. Tak lama kemudian Mani pun datang memberikan sesuatu kepada Kinjal bahwa dia mendapatkan paket, sehingga membuat Kinjal pun langsung segera masuk ke kamar dan membuka apa yang sebenarnya ada di dalam paket ini, dan ternyata itu adalah dompet seorang laki-laki. Dan ternyata saat dia buka pun di sana terlihat ada foto mesra Kinjal bersama dengan seorang laki-laki. Dan ternyata itu pun juga ada surat di sana bahwa mengatakan jika Kinjal tak datang malam ini, dia akan pergi bersama wanita lain, sehingga membuat Kinjal pun menjadi sedih. Sementara di sisi lain terlihat Rasi yang mengatakan, kamu kan akan menikah, bagaimana kalau kamu berlakukan akting kepadaku dan kamu menganggapku jika aku adalah sebagai mempelai wanitanya. Kini Jigar pun menyetujui apa yang diucapkan oleh Rasi. Dan Rasi pun berpikir jika rencananya akan berhasil. Sementara di sisi lain terlihat Urmila yang mendatangi kamar calon mempelai Jigar dan mengatakan jika Jigar telah memanggilmu dan aku disuruhnya untuk membawamu ke sana, sehingga membuat wanita itu pun menuruti apa yang dimau oleh Urmila. Kemudian Urmila pun beralasan jika kamu duluan yang pergi ke sana, sementara Jigar yang mulai dengan siap posisinya dengan apa yang dilakukan oleh rencana Rasi. Kemudian Jigar pun berkata, apakah kamu mau menikah denganku? Dan ternyata tak disadari mereka berdua, calon mempelai wanita pun menyaksikan dari lantai 2. Kini terlihat sangat romantis saat Jigar mengatakan bahwa bersediakah kamu menikah denganku, sehingga dengan sangat romantisnya membuat Rasi pun tersipu malu. Dan ternyata Rasi pun menyadari jika calon mempelai wanita pun menyaksikannya, sehingga membuat Rasi pun dengan serius aktingnya mengatakan jika aku menerima pernikahan ini. Kemudian Urmila pun yang berada di belakang wanita pun sangat senang karena dia terlihat sangat marah. Akhirnya rencana Rasi pun telah selesai. Di saat mereka berdua berjalan akan masuk, ternyata di sana dia dihadang oleh calon mempelai wanita Jigar. Kemudian Jigar pun mengatakan jika dirinya habis dari taman dan mengobrol biasa. Namun sepertinya mempelai wanita pun mengiyakan saja. Tak lama kemudian mereka pun sudah sampai di rumah keluarga Urmila. Terlihat di mana Gopi yang sangat sedih, entah apa yang dia pikirkan. Dia berdoa kepada dewa dan sambil menangis. Dia begitu hancur, entah apa yang dia pikirkan. Tak lama kemudian Panapu datang melihat Gopi sedang berkemas-kemas. Kemudian terlihat Pana yang mencoba untuk menghibur Gopi dan mengatakan, kenapa kamu sedih? Kemudian Gopi pun mengatakan jika aku telah melakukan kesalahan sehingga membuat calon mertuaku menjadi murka. Kemudian Gopi pun mengambil gambar Ahem dan mengatakan kepada boneka kembar itu jika aku akan menikah sebentar lagi. Dan kemudian dia pun menyimpan foto itu di bawah bantalnya. Sementara di sisi lain terlihat Rasi dan Urmila pun mengatakan jika rencananya akan berhasil. Tak lama kemudian Gopi pun datang di kamar Rasi dan mengatakan jika dirinya ingin berbicara dengan Bibi dan juga kamu. Kemudian Gopi pun mengatakan jika dia lebih baik kita gagalkan pernikahan ini saja, sehingga membuat Rasi dan Urmila pun terkejut. Kenapa kamu berpikir seperti ini? Rasi, bilang saja sama sepupu ini, kenapa berpikir seperti itu? Sehingga membuat Gopi pun menangis karena dia tak sanggup jika dirinya berada di keluarga Modi dan akan mempermalukan keluarga itu. Sehingga membuat Rasi pun ikut marah kepadanya. Ini kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Kenapa kamu berpikir seperti ini? Kenapa kamu berpikir bodoh? Padahal Rasi menginginkan dia menikah dengan keluarga kaya, tapi kamu saat mendapatnya kamu malah ingin mundur saja, sehingga membuat Urmila pun marah dan langsung mengusir Gopi dari sini. Kemudian Urmila pun mengomel dan mengatakan jika wanita itu telah bodoh.
Sementara itu, di sisi lain Kinjal yang terlihat sangat bingung harus berbuat apa dengan foto-foto ini. Kemudian Kinjal pun langsung menghubungi laki-laki yang berada di foto ini dan mengatakan jika aku tidak bisa menemuimu, sehingga membuat laki-laki itu marah dan mengatakan jika kamu tak datang sekarang juga, aku akan datang ke rumah Modi. Sementara di sisi lain terlihat Gopi yang mendapat telepon dari seseorang, dan kemudian Gopi pun terlihat sangat takut dan gugup, dan ternyata itu adalah Urmila yang mengatakan jika dia akan ke rumah Modi akan menggagalkan pernikahan ini. Kemudian pun terlihat Urmila pun langsung memarahi Gopi sehingga membuat dirinya tuh kesal dan langsung berbicara kepada Rasi bahwa ada seseorang yang menelepon Gopi dan memarahinya. Kemudian Rasi pun terlihat senang apa yang diucapkan oleh ibunya. Tak lama kemudian Urmila pun datang menemui Gopi dan akan memukulnya. Dan untung saja pun Rasi datang menyelamatkan Gopi, dan dia pun mengatakan ibu tak boleh seenaknya memukul Gopi seperti ini.